Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'da. Alhamdulillah pada adik-adik semuanya, alhamdulillah bisa, alhamdulillah walaupun tidak lama ya, alhamdulillah bisa ketemu. Alhamdulillah Murtadha Az-Zabidi ini salah satu orang penting ya, belakangan karena beliau menulis kitab Ithafus Sada Al-Muttaqin ya, Tajul Arus ya, ini Syekh Murtadha Az-Zabidi. Kalau di Sarang itu terkenal Syekh Murtadha Az-Zabidi di Indonesia karena ada orang ngaji Ihya di Indonesia itu setelah kitabnya Syekh Murtadha Az-Zabidi ke Indonesia. Kalau yang terkenal dibawa oleh Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan sempat berada di Kairo lalu mengenalkan Syarah Ihya ini ya. Di Salang juga yang membaca kitab Ihya itu namanya Kiai Murtadha kebetulan ya. Alhamdulillah bisa ini ya, Murtadha Az-Zabidi lahir di mana ya? Lahir di India, aslinya Irak, besar di Yaman, menjadi orang alim di Mesir. Jadi beliau perantauannya, hidupnya itu merantau. Jadi lahir di India, orang Irak, besar di Yaman, menjadi orang alim di Mesir ya. Alhamdulillah. Muhammad bin Sirin ini orang alim. Konon katanya kalau pergi ke Mesir, kalau pergi ke pasar itu, kalau ada Muhammad bin Sirin pergi ke pasar, orang yang di pasar itu pada khusyuk semuanya karena kedatangan Muhammad bin Sirin. Jadi orang sangat khusyuk, alim. Ayahnya mantan budak, ibunya mantan budak. Ayahnya itu budaknya kalau tidak salah Anas bin Malik, ibunya itu budaknya Abu Bakar. Lalu budak dengan budak menikah, punya anak, diberi nama ayahnya sahabat, ayahnya diberi nama gurunya para sahabat, yaitu Muhammad. Jadi budaknya sahabat nikah dengan budaknya sahabat, punya anak, diberi nama gurunya para sahabat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu menjadi orang yang sangat alim, namanya Muhammad bin Sirin ya. Alhamdulillah saya juga senang saja baca-baca riwayat-riwayat atau cerita-cerita tentang Muhammad bin Sirin. Abdullah bin Al-Hakam, saya baru tahu kalau di sampingnya Imam Syafi'i itu ada kuburannya Abdullah bin Al-Hakam. Orang Mesir itu memang terkenal baik-baik ya. Yang menghidupi Imam Syafi'i di Mesir itu namanya Abdullah bin Al-Hakam, orang Maliki ya. Nah, Imam Laits itu yang menghidupi Imam Malik. Imam Malik berada di Madinah, tetapi yang menghidupi Imam Malik di Madinah itu adalah Imam Laits. Jadi Imam Syafi'i ketika datang ke Mesir itu yang menanggung biayanya itu ya mungkin siapa namanya, Abdullah bin Al-Hakam ya. Karena barunya ternyata ada di sampingnya.
Abdullah bin Al-Hakam itu punya anak namanya Muhammad. Dulunya ikut ayahnya Abdullah bin Al-Hakam Maliki, tetapi pada saat Imam Syafi'i datang, Muhammad bin Al-Hakam itu ikut menjadi Syafi'i. Tapi ketika Imam Syafi'i itu mau wafat, itu mengumpulkan murid-muridnya satu-satu, itu diprediksi, kamu siapa namanya, Robi bin Sulaiman, Robi, kamu itu nanti akan menjadi orang yang paling bisa meriwayatkan ilmu saya. Itu namanya Robi bin Sulaiman. Orangnya dedel itu kalau diajarkan itu nggak masuk-masuk, itu Robi bin Sulaiman. Tapi berkat ketekunan Robi dan berkat kepiawaian Imam Syafi'i, sehingga orang yang dedel itu bisa menjadi orang pintar. Dan watak dari orang yang nggak cerdas itu kalau meriwayatkan itu nggak pernah nambah-nambahi. Tapi kalau cerdas itu kalau meriwayatkan biasanya suka nambah-nambahi. Orang cerdas itu suka nambah-nambahi. Tapi kalau orang yang nggak cerdas itu biasanya apa adanya. Nah, itu Robi bin Sulaiman. Jadi yang tidak cerdas berharap nanti kalau meriwayatkan itu sahih, gitu ya. Ada yang cerdas namanya Muzani. Muzani itu muridnya Imam Syafi'i yang cerdas. Kata Imam Syafi'i, nanti kamu akan hidup lama dan nanti yang bisa mengembangkan ilmu saya itu kamu. Yang bisa mengkias-kiaskan ilmu saya itu kamu. Namanya Al-Muzani. Jadi yang satu cerdas, yang satu dedel. Makanya dalam buku-buku itu disampaikan, kalau Muzani yang cerdas itu kok berbeda pendapat dengan Robi yang dedel tentang diriku, maka percaya Robi, jangan percaya Muzani, karena dia ini itu. Nah, itu sekarang jadi ketua DPR Ahmad Muzani. MPR ya. Itu MPR itu ya. Nah, lalu punya murid satu lagi namanya itu Al-Buaiti, orang yang pertama menggantikan Imam Syafi'i. Halakohnya itu Imam Buaiti karena paling senior ya. Tapi Imam Buaiti itu punya karakter keras, orangnya keras sekali, sehingga diprediksi oleh Imam Syafi'i, kamu nanti mati itu di borgol katanya. Ya benar ya, matinya di penjara di Irak sana, di borgol, karena kukuh dalam memegang pendapatnya mengenai Al-Quran itu ghairu makhlukin, sementara disuruh untuk menyampaikan Al-Quran makhlukun, jadi beliau tidak mau. Itu sangat gigih sekali. Jadi di Mesir itu banyak ulama-ulama ya. Saya berharap santri-santri meneladani para ulama-ulama itu ya. Ya, jadi nah, santri yang keempat namanya Muhammad bin Al-Hakam, Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakam. Yang saya ceritakan yang Abdullah bin Al-Hakam itu makbaronya ada di sampingnya Imam Syafi'i persis ya, Abdullah bin Al-Hakam. Karena beliau itu punya anak namanya Muhammad. Mestinya beliau itu Maliki, tetapi menghormati Imam Syafi'i atau apa, beliau akhirnya jadi orang Syafi'i. Tapi diprediksi sama Imam Syafi'i, nanti kalau kamu itu hidup setelah saya tinggal, paling kamu kembali Maliki. Jadi setelah Imam Syafi'i kabur, Muhammad bin Al-Hakam kembali menjadi Maliki. Jadi punya saya kalau ada guru itu setelah ditinggal gurunya itu kok beda partai, itu ya biasa. Karena Muhammad bin Al-Hakam itu ketika masih ada Imam Syafi'i ya, tapi setelah ditinggal Imam Syafi'i kembali menjadi Maliki, dan itu sudah diprediksi sama Imam Syafi'i bahwa kamu nanti akan kembali ke
itu riwayat-riwayat yang menurut saya itu menarik ya, Imam Syafi'i itu. Jadi selama hidupnya beliau itu selalu merevisi, karena tidak ada orang yang sempurna, bahkan melihat dirinya sendiri itu tidak sempurna. Ketika Al-Jahid ya mau pergi ke raja, itu mau memberi hadiah apa, buku yang terbaik. Dia hanya menemukan satu yang terbaik untuk dihadiahkan kepada raja, yaitu kitabnya Sibawayh, namanya Kitabu Sibawayh. Kitabu Sibawayh itu sudah ditulis oleh Imam Sibawayh, tapi lupa memberi nama. Ya, kita ini sudah memberi nama tapi nggak jadi-jadi ya. Imam Sibawayh itu kitabnya itu tidak pernah diberi nama karena belum jadi. Kenapa kok belum jadi? Karena selalu direvisi. Ini nanti direvisi, ini direvisi, ini direvisi, ini direvisi. Selama orang itu masih hidup, itu akan melihat kekurangan dirinya sendiri, sehingga akan selalu merevisi dirinya sendiri. Jadi orang yang tidak pernah merevisi dirinya sendiri itu ya agak repot ya. Misalnya yang Sibawayh juga merevisi dirinya sendiri. Hanya Kitab Sibawayh itu direvisi terus sama Imam Sibawayh sampai beliau wafat, lupa memberi nama, sehingga namanya Kitab Sibawayh. Jadi orang-orang alim itu selalu begitu ya, selalu merevisi. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga begitu. Jadi ya kawan-kawan juga begitu. Saya pikir perlu merevisi dirinya sendiri. Ya dulu dikira kebenaran itu A, ternyata menemukan kebenaran itu ternyata B. A ternyata menemukan kebenaran itu C, dan itu wajar sekali. Wajar, sangat-sangat wajar. Ya, bertemu dengan siapa, menemukan hal yang baru, menemukan hal yang baru. Ya begitu itulah ya, namanya manusia, manusiawi sekali, sangat-sangat manusiawi. Ya, dulu yang namanya Imam Malik itu ya, Imam Malik sama Imam Syafi'i itu mazhabnya Maliki. Beliau dikenal sebagai pembela Imam Malik paling gigih, diantaranya itu Imam Syafi'i. Kalau sudah mengatakan idza hadza maqalahu ustadzi, itu artinya ini yang disampaikan oleh guru saya Imam Malik. Jadi Imam begitu itu, karena beliau fanatik sama Imam Malik, fanatik sekali. Saking fanatiknya itu, kitab Muwatta itu ngaji itu sebelum ngaji dihafalkan dulu, itu saking fanatiknya. Kita juga dulu itu juga bisa fanatik gitu ya, tapi setelah ketemu siapa nanti berubah. Ya Imam Syafi'i itu fanatik sama Imam Malik. Itu Imam Syafi'i ya. Nah, sampai kemudian beliau itu bekerja di pemerintahan, menjadi pegawai negeri. Saya melihat bahwa itu namanya pegawai negeri, mendapat gaji dari negara. Ya kayak Imam Ghazali. Imam Ghazali itu kan pegawai, bukan pegawai tapi mendapatkan uang dari negara. Ditinggal mati oleh bapaknya, hanya meninggalkan sisa-sisa uang karena bapaknya tidak kaya, dititipkan kepada seseorang temannya yang orang sufi, tapi orang sufinya juga nggak punya uang, sehingga ketika uang peninggalan bapaknya itu habis, ya terus terang sama anaknya Muhammad dan Ahmad, Ghazali, saya sudah nggak bisa membiayai kamu, uang bapak kamu juga sudah habis. Kalau kamu kepingin meneruskan belajar, saya sarankan masuk sekolah negara.
Karena kalau kamu masuk sekolah negara itu dapat beasiswa. Makanya dia sekolah itu yang penting dapat beasiswa. Dan dia senang sekali. Alhamdulillah dapat beasiswa. Yaitu. Lalu dia tuh belajar, Imam Ghazali itu belajar itu karena beasiswa itu, bukan karena apa-apa, ya karena beasiswa itu. Makanya beliau berani mengatakan begini, talabtul ilma lid dunya fa'aba illa an takuna lil akhirah. Saya pertama kali mencari ilmu itu karena dunia, tapi setelah saya cari ilmu itu mengantarkan saya kepada akhirat. Itu. Nah, Imam Syafi'i itu juga sama itu. Imam Syafi'i itu juga menjadi pegawai negeri karena habis belajar sama Imam Malik, ditinggal mati Imam Malik. Beliau tidak punya uang, pengen kerja, udah berapa uang, kerja di mahkamah di mana ya, di sana di Yaman. Tapi karena beliau sangat adil sehingga bermasalah dengan orang, lalu dilaporkan, lalu dibawa ke Irak, tempat yang menjadi musuhnya gurunya. Karena dulu Madinah dengan Irak itu tidak pernah ketemu. Madinah itu sebagai ahlul hadis, sementara di Irak itu sebagai orang nggak pernah ketemu. Yang bisa menemukan dua-duanya itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terpaksa harus ke Irak karena dia dimahkamahkan di Irak. Nah, sampai di Irak yang membela itu muridnya Abu Hanifah, namanya Muhammad bin Al-Hasan. Jadi yang membela itu adalah orang yang selama ini dibenci. Jadi kadang-kadang yang membela kita itu ya ini itu, makanya ada orang PKB jadi PDI, ya mungkin dulu yang bela orang PDI itu mungkin. Nah, yang bela itu Muhammad bin Al-Hasan, lalu menjadi muridnya Muhammad bin Al-Hasan sampai wafat. Maka berubahlah Imam Syafi'i. Tapi kalau berubahnya di Irak kok enggak pernah. Akhirnya Imam Syafi'i pindah ke Mekah. Jadi dari Madinah menuju ke Yaman, menuju ke mana? Irak. Nah, pindah ke Mekah. Di Mekah itulah menjadi Imam Syafi'i yang punya mazhab sendiri yang bukan mazhabnya Imam Malik. Tapi masih dikenal oleh orang-orang Maliki bahwa Imam Syafi'i itu masih Maliki, padahal sudah enggak. Beliau itu sudah menjadi Imam Syafi'i, ya. Jadi berubah itu ya pelan-pelan, nggak bisa langsung. Ya saya dulu ketika di Mesir juga diingatkan, hati-hati kamu kalau di Mesir nanti pasti berubah, tapi pelan-pelan. Kamu sendiri nggak kerasa, yang rasakan itu yang orang lain yang kamu ajak bicara, mengalami perubahan-perubahan. Rasanya nggak begitu berubah, tapi ketemu dengan kawan yang lama kok sudah berubah. Nah ini ya, kira-kira begitu. Jadi juga begitu ya. Lalu tinggal di Mekah, menulis mazhabnya sendiri, bukan mazhabnya Imam Malik, tapi sudah mazhabnya sendiri ya. Tapi Mekah itu terlalu desa. Desa itu tidak bisa dengan baik mengembangkan ilmu karena problemnya tidak terlalu banyak. Kalau ingin mengembangkan yang kuat ya harus ke Irak kembali, karena di sana itu problemnya banyak sekali ya, problemnya itu banyak sekali karena di kota. Maka kiai-kiai yang ada di kota dengan kiai yang di desa itu ya beda. Di desa itu ya agak lugu-lugu gimana gitu. Tapi kalau hidup di kota persoalannya banyak, yang dihadapi banyak, nggak bisa pakai mazhab A ya pakai mazhab B, pakai mazhab C, pakai D, dan mengubah semuanya. Kalau orang di kota itu mengubah gitu. Basul Masail itu kalau di MWC ya biasa-biasa aja, tapi kalau Basul Masail sudah di PB itu mazhabnya itu macam-macam, kadang jadi aneh. Karena itulah
Syafi'i lalu kembali pindah ke Irak untuk mematangkan pendapatnya. Nah, beliau mendengar di Mesir itu ada namanya Imam Laith bin Sa'ad, satu kurun dengan Imam Malik, mazhabnya hampir sama, tapi punya persoalan yang rumit tentang mazhabu amalu ahli Madinah. Jadi itu pertentangan yang agak tajam antara Imam Laith dengan Imam Malik tentang amalu ahli Madinah. Tetapi itu orang yang sangat baik, ya, orang sangat baik, sehingga meski bertentangan, yang menghidupi Imam Malik itu tetap Imam Laith. Banyak mendapatkan support pembiayaan kehidupan sehari-hari itu dari Imam Laith. Itu luar biasa. Itu ini. Tetapi Imam Syafi'i itu ketika datang ke Mesir, Imam Laith sudah nggak ada. Imam Laith sudah nggak ada, ya, itu Imam Syafi'i. Nah, ketemu dengan kawan-kawannya yang dulu mondok di Medina, sama-sama Malikinya. Maliki itu sangat kuat di Mesir, namanya ketemu kembali. Imam Syafi'i ketika datang ke, dikiranya masih Maliki padahal sudah Syafi'i. Itu sampai didoakan semoga Imam Syafi'i cepat mati. Itu saking mangkelnya, dikiranya masih Maliki padahal sudah Syafi'i. Dikiranya begitu. Jadi itu Syafi'i, dikiranya itu masih Maliki. Nah, makanya ada kawannya yang bisa mengerti dan ada kawannya yang tidak mengerti. Kawannya Imam Syafi'i yang mengerti itu siapa? Namanya Abdullah bin Hakam, yang kuburannya ada di sampingnya. Sudah tahu kalau berbeda, tapi masih dibiayai. Itu kawan yang baik itu, Abdullah bin Hakam. Makanya kalau kuburannya itu ya, sampai putranya yang namanya Muhammad yang asalnya Malik ikut Syafi'i, walaupun itu diprediksi sendiri oleh Imam Syafi'i ketika mau wafat, kamu wajahnya ini setelah saya wafat kembali ke Maliki, dan betul kembali ke Maliki. Jadi itu cerita di Mesir ya, menyenangkan ya, hebat sekali itu. Nah ada yang tidak baik, yaitu yang saya ceritakan, namanya Ashab ya. Ada namanya muridnya siapa, Imam Laith, namanya Yahya siapa gitu, Hasan bin Yahya atau siapa itu. Dan Imam Syafi'i benar-benar kepingin tahu tentang mazhabnya Imam Laith, sehingga kalimat Imam Syafi'i yang terkenal itu adalah Al-Laith afqahu min Malik. Saya sendiri ketika membaca itu mengatakan Al-Laith afqahu min Malik, itu di hati saya itu setengah tidak percaya. Masa sih Imam Syafi'i, karena beliau itu Maliki sekali ya, apa? Imam Laith daripada Imam Malik, ada apa ya? Padahal tidak pernah ketemu, hanya ketemu murid-muridnya, itu sampai berani mengatakan Al-Laith afqahu min Malik, dan itu kalimat yang sangat disenangi oleh orang Mesir. Karena Laith itu orang Mesir, Masri. Orang Mesir itu kemana-mana kalau bilang Laith mesti begitu. Syafi'i qala Al-Laithu afqahu min. Fanatinya itu. Jadi saya itu sebenarnya ini ada apa ya? Maka ya Imam Syafi'i sampai ngomong kayak gitu, itu ada apa ya? Ya mungkin karena Imam Syafi'i itu ilmunya itu lebih kuat ya. Ilmunya itu lebih kuat ketimbang fanatiknya. Ini Imam Syafi'i, beliau sangat fanatik terhadap Imam Malik, tetapi Imam Malik diagung-agungkan kayak begitu, beliau nggak suka. Nah mungkin karena untuk mereduksi fanatismenya terhadap Imam Malik itu, Imam Syafi'i sampai mengatakan
al-Laitsu afqahu min Malik. Ya, al-Laitsu afqahu min Malik. Laits itu lebih pintar daripada Imam Malik. Hanya saja talamidahu dhayya'u ilmahu. Murid-muridnya itu yang menyia-nyiakan ilmunya, enggak ada yang meneruskan. Dan itu menjadi trauma bagi Imam Syafi'i. Saya tidak kepingin menjadi Imam Laits. Saya harus mendidik murid-murid saya sehingga bisa meneruskan saya. Itu Imam Syafi'i. Harus punya murid yang pintar. Imam Syafi'i itu mendidik itu karena diantaranya mungkin itu karena tidak kepingin seperti Imam Laits. Imam Laits itu apa sih? Tidak ditulis karyanya dan tidak mendidik muridnya. Ya, tidak mendidik itu ya wallahu alam. Pokoknya tidak punya murid yang bisa menulis karya-karyanya Imam Laits. Dan itu yang mendasari Imam Syafi'i itu mendidik muridnya itu fanatik, mendidik itu Masya Allah. Ya, padahal Imam Syafi'i itu sakit ya. Yang membaca itu ya Allah kasihan Imam Syafi'i itu sakit, jihad betul. Karena beliau punya sakit wasir yang terkenal. Beliau kalau mengendarai kendaraannya pasti bekas darahnya ada di situ. Itu. Dan selama 4 tahun di Mesir, Imam Syafi'i itu menulis kitab Al-Um, merevisi kitab Ar-Risalah. Itu kok bisa itu? Nggak kebayang itu jihadnya itu loh. Makanya kalau ziarah Imam Syafi'i itu ziarah orang yang jihad. Sakit, saya pernah operasi sekali, saya itu operasi satu-satunya itu operasi itu di Mesir, operasi wasir, sakit sekali. Nah itu Imam Syafi'i 4 tahun sambil sakit, sambil menahan sakit, menulis kitab mendidik santri-santrinya sehingga lahir orang-orang top. Imam Buwaiti, Imam Muzani, Imam Robi, Muhammad bin Al-Hakam dan murid-murid yang lainnya dididik dengan baik. Mendidik itu dalam keadaan sakit ya. Saya juga kepingin kadang-kadang itu ingat Imam Syafi'i gitu, pas ngantuk-ngantuk gitu ya Imam Syafi'i yang tapi tetap tidur aja. Nah, sudah saya gini-gini kan sambil ingat Imam Syafi'i, karena saya membayangkan sakit wasirnya Imam Syafi'i, melakukan perjalanan ke sini ke situ sambil mendidik, sambil menulis, sambil ini, karena tidak ingin ilmunya tidak diteruskan. Itu luar biasa ya. Dan yang sering dikutip itu tahiyat itu, tahiyatnya Imam Syafi'i. Tahiyat itu kan sikotnya macam-macam ya, sikotnya kan macam-macam, tapi yang dipilih oleh Imam Syafi'i kan tahiyat yang kita hafal, at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah assalamu alayka ila akhirih. Itu riwayat dari Ibnu Abbas. Nah kalau sanadnya, kalau kita lihat itu sanadnya kemana sih? Ke muridnya Imam Laits. Jadi itu sanad hadis, sanad tahiyat itu adalah dari Hasan bin Yahya kalau nggak salah. Itu muridnya Imam Laits. Ya, itu murid baiknya Imam Laits. Dan itu diparani Imam Syafi'i, parani. Itu mendapatkan supaya itu, dan itu dipakai oleh Imam Syafi'i, dan itu kita pakai. Dan itu kata Imam Suyuti kan, min barokatil ilmi azwuhu ila qailihi. Itu kan terkenal dari siapa itu Imam Suyuti ya. Itu bukunya Imam Suyuti itu mengatakan termasuk barokahnya ilmu itu kalau kita mengatakan sesuatu kita dapat dari orang, kita jujur mengatakan itu dari orang tersebut, itu barokah. Qaul ila qailihi
itu adalah min barakatil ilmi, itu adalah bagian dari berkahnya ilmu. Itu berkahnya ilmu ya. Makanya kalau wiridan itu ya ini apa, kadang kita ingat siapa yang beriwayatkan. Saya kadang-kadang juga saya hafal-hafalkan dikit-dikit, ini wiridan ini dari siapa gitu ya, seperti astagfirullahaladzim yang 3 kali itu riwayat dari siapa, sampai sholat Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yang untuk salam itu dari mana. Lalu kalau kita sholat qobliyah ba'diyah itu disebut sebagai mu'akkad, ini ghairu mu'akkad, ini riwayat dari siapa. Itu kadang-kadang kita perlulah untuk mengetahui, karena itu bagian dari berkahnya ilmu, yaitu bagian dari berkahnya ilmu. Jadi ya alhamdulillah itu apa namanya, luar biasa ya. Jadi tokoh-tokoh top ya di Mesir, tokoh-tokoh seperti itu tadi, ada Imam Laith, ada Imam siapa, Imam Syafi'i, ada Ibnu Hajar ya. Ibnu Hajar punya murid namanya Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari punya murid Ibnu Hajar lagi yang hijrah ke Makkah, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Gurunya namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, sehingga beliau mengatakan, apes saya ini gitu ya, saya ini dihimpit di antara 2 batu, Hajar gurunya dan Hajar muridnya, dan kebetulan gurunya lebih pintar daripada Zakaria dan muridnya juga dianggap lebih pintar daripada ya. Jadi saya ini kalah dengan guru saya dan saya kalah dengan murid saya. Nah, itu di satu sisi ya menyenangkan ya, tapi tidak tahu kenapa kok beliau mengatakan itu baina al-Hajar ini. Jadi orang-orang top gitu ya. Ya sama dengan Imam Ghazali dengan Imamul Haramain. Gurunya Imam Ghazali itu kan Imamul Haramain, mengarang buku karya yang top lalu disampaikan kepada Imamul Haramain. Ya yang disampaikan senang, alhamdulillah murid saya pintar. Tapi setelah pergi, ini sebentar lagi saya nggak ada ini, kayaknya kalah sama murid saya ini katanya. Kata siapa? Imamul Haramain punya murid yang hebat namanya Al-Imam Al-Ghazali. Jadi orang top di Mesir ya. Dan saya percaya bahwa itu merupakan inspirasi ya. Ya ketemu dengan orang-orang top, orang-orang pintar-pintar itu ini inspirasi ya. Pokoknya ya sampai sekarang saya masih suka membaca fatwa-fatwa yang ada di Mesir. Nah, fatwanya itu menyenangkan ya. Ada perbandingan, ada karena Al-Azhar ini menjadi apa ya, dalam undang-undang itu kan ditetapkan bahwa untuk urusan agama itu adalah Al-Azhar, kan ada di konstitusinya kalau tidak salah ya. Sehingga setiap keputusan yang disampaikan oleh Al-Azhar itu pasti mempertimbangkan kepentingan negara ya. Di satu sisi itu dianggap membeu terhadap negara, tetapi di satu sisi itu sangat baik, artinya fatwa itu harus mempertimbangkan maslahat umumnya ya. Itu dan kawan-kawan baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah ketemu dengan kawan-kawan, semoga bermanfaat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.